Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Kalau di segmen sebelumnya, tadi kita sudah ngobrol nih bersama Kak Alvan yang juga merupakan putra-putri Banten tahun 2023. Di segmen hari ini atau di segmen yang sekarang kita akan berbincang dengan putra-putri Banten juga nih. Ada Kak Niswatul Mutaharoh. Halo, assalamualaikum Kak Niswa. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, makasih loh Kak sudah berkenan kita berbincang-bincang di bincang hari ini. Kita akan ngobrol tentang gen muda yang berprestasi dan juga menginspirasi. Siap Kak? Siap Kak. Ini juga menjadi informasi dari informasi yang saya dapat, ternyata Kak Niswah ini adalah pemenang dari ajang nasional Putri Persahabatan tahun 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Februari lalu. Wah, selamat Kak Niswah. Nah Kak, makin dalam jadinya ya, ternyata bukan hanya putra-putri Banten tapi juga menyandang gelar sebagai Putri Persahabatan. Kak Niswah, kita bicara tentang putra-putri Banten dulu. Waktu itu, apa sih motivasinya mengikuti ajang pemilihan itu? Motivasi aku tuh awalnya karena aku tuh orangnya kan sangat-sangat introvert ya. Jadi waktu aku ikutin ini kayak, wah kayaknya aku bisa nih mengembangin diri aku nih di sini gitu kan. Bisa belajar public speaking, ketemu banyak orang juga kan. Jadi bisa melatih public speaking aku sama mental aku untuk tampil di banyak orang gitu sih. Awalnya itu ya, iya. Sampai akhirnya ternyata menjadi pemenang. Iya, alhamdulillah. Waktu itu apa jadinya rasanya nih, apa yang dirasakan oleh Kak Niswah ketika dinobatkan menjadi putra-putri Banten? Rasanya apa ya, terharu, sedih juga. Wah, kenapa sedih tuh Kak? Sedihnya karena apa ya, kayak bisa melewati proses yang sangat panjang gitu kan. Yang tadi aku bilang juga, karena aku kan introvert kan. Aku harus ketemu dengan finalis yang lain, aku juga harus kayak membuang diri aku nih yang aslinya gitu kan. Jadi kayak aduh gimana nih gitu. Mempersiapkan do the best lah ya gitu ya Kak ya. Nah terkait dengan persiapannya, kalau tadi kan Kak Alvan udah bilang ada beberapa persiapan yang memang dia lakukan. Kalau Kak Niswah sendiri, apa sih persiapannya? Persiapannya apa sih, tadi aku bilang public speaking. Karena aku sangat-sangat jelek banget public speakingnya. Terus mental, abis itu juga catwalknya tentang Banten juga aku harus pelajarin sih, itu persiapan aku. Jadi bukan hanya tentang pigeon ya, tentunya tentang brain and behavior, betul? Kita makin menjurus lagi nih Kak Niswah. Peran generasi muda menurut Kak Niswah tuh apa sih? Menurut aku tuh sangat-sangat penting ya peran generasi muda di saat ini, dimana generasi muda ini harus melek akan era globalisasi ini. Dan juga tuh untuk pemuda saat ini nih gak boleh takut lah untuk maju ke depan gitu, karena kan kita juga gak tahu ya ke depannya kita ada apa gitu kan. Bisa aja ketika kita mengambil suatu jalan itu bisa membawa kita ke karir yang sangat sukses gitu kan. Nah, jadi intinya adalah namanya generasi muda, kita kan masih muda ya. Kita punya banyak peluang dan kita jangan takut. Tadi yang aku ambil dari kata-kata Kak Niswah adalah jangan takut ketika melihat sebuah peluang. Nah, sebenarnya kalau tadi kan peran generasi muda nih Kak Niswah. Selanjutnya, definisi gen muda berprestasi dan juga menginspirasi bagi Kak Niswah itu apa sih? Kalau bagi aku, pemuda yang bisa mengenalkan daerahnya sendiri. Dari mulai daerahnya sendiri terus lanjut ke daerah-daerah yang lain, dimana kayak itu kan sangat penting juga kan, kayak masyarakat yang lain nih belum tentu kenal dengan daerah kita gitu. Jadi bagaimana kita tuh bisa menginspirasi sama memberitahu lah kepada masyarakat lain bahwa daerah kita tuh juga bagus gitu. Jadi intinya tadi menularkan vibe semangatnya, lalu ada keilmuannya yang ditularkan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Berikutnya kira-kira nih, kan zaman sekarang nih ya Kak Niswah, tentunya dengan kemajuan teknologi yang ada, kita nih generasi muda semakin pintar lah ibaratnya. Kiranya apa sih potensi yang memang dimiliki oleh generasi muda saat ini? Kalau potensi semuanya harus punya sih, karena kita kan juga harus mengenal diri kita seperti apa.
Jadi dengan potensi yang kita miliki mungkin kita bisa banget sukses. Jadi apapun yang kita miliki, bakat atau yang lainnya, itu menjadi sebuah sebuah hadiah dari Tuhan yang memang harusnya bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat ya Kaniswa. Nah, kemudian kan Kaniswa juga sebagai generasi muda, apa sih tantangan yang sekarang nih dirasakan ketika menjadi generasi muda dan menghadapi kemajuan teknologi yang sangat-sangat sudah maju sekali? Mungkin kalau dari aku sendiri tantangannya, aku harus bisa mengenali daerahku, yaitu Banten, ke kancah nasional, internasional gitu. Tantangan aku tuh sama juga kayak aku harus bisa mengedukasi orang. Arti tentang persahabatan sesuai dengan ini aku. Jadi itu sih tantangan aku saat ini. Nah, tadi kalau bilang tentang arti tentang persahabatan, apa sih yang sudah dilakukan nih oleh Putri Persahabatan Nasional? Kalau untuk saat ini belum ada sih, karena juga masih baru. Jadi waktu itu pada saat selesai grand final kan semua finalisnya kan dari berbagai daerah kan. Jadi lagi pada pulang ke tempatnya masing-masing. Tapi itu dinaungi oleh siapa sih kalau untuk Putri Persahabatan? Oleh Persahabatan sendiri. Kalau ada namanya Kauko. Kauko itu apa ya? Pemiliknya. Oke. Tapi masih ada hubungan dengan putra-putri Banten. Persahabatan ini nih aku tuh lanjutan dari Putri Banten ini gitu. Jadi ketika putra-putri Banten ini ada yang menang lalu dikirimkan ke nasional, lalu nanti yang di nasional tuh mendapat beberapa gelar gitu ya Kak ya. Dan kalau misalnya mereka winner lagi, menang lagi, dia akan lanjut ke internasional ya. Jadi ada prosesnya bertahap. Oke. Wah, makin menarik Kak pembicaraan kita nih tentang gen muda berprestasi dan juga menginspirasi. Kalau kita nih ya Kak, biasanya sekarang nih generasi muda nih erat kaitannya sama-samakan dengan agent of change ataupun agen perubahan. Sebenarnya definisi agent of change dari agent of change menurut Kak Niswa sendiri itu apa sih? Tapi tahan dulu Kak, karena akan dijawab di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.